Rumah sakit Kartika sudah berdiri sejak era 70-an. Bangunannya besar, namun sebagian lantainya sudah jarang digunakan. Lantai 3 adalah salah satunya, bangsal tua yang konon dulu dipakai untuk merawat pasien jiwa, tapi kini dikosongkan karena alasan renovasi yang tak pernah selesai. Malam itu, Sari, seorang perawat baru, mendapat shift jaga pertamanya. Karena ruang perawatan di lantai 2 penuh, kepala perawat memutuskan memindahkan satu pasien ke lantai 3. Sari ditugaskan untuk menemaninya. "Kenapa harus di lantai 3, Bu?" tanya Sari ragu. "Tidak apa-apa, cuma sementara. Ruangnya masih layak. Lagi pula, pasien hanya butuh tempat tidur tenang," jawab kepala perawat singkat. Dengan langkah berat, Sari mengantar pasien bernama Pak Herman, seorang pria tua yang baru saja menjalani operasi kecil. Lift berderit saat mereka naik. Begitu pintu terbuka di lantai 3, udara dingin langsung menyambut, bercampur bau karbol yang menyengat. Lampu lorong menyala redup, beberapa berkelip-kelip. Bangsal itu benar-benar sunyi, tidak ada perawat lain, tidak ada suara mesin medis, hanya derit roda tempat tidur pasien yang didorong Sari. Mereka tiba di ruang paling ujung. Setelah menatap Pak Herman, Sari duduk di kursi kecil, mencoba mengusir rasa gugupnya. Tapi entah mengapa, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik lorong gelap. Beberapa jam kemudian, tepat pukul 2 dini hari, Pak Herman tiba-tiba gelisah. Matanya terbuka lebar, menatap ke langit-langit. Dia berdiri di sana, gumamnya lirih. "Siapa, Pak?" Sari mendekat. "Itu, perawat." Darahnya menetes dari wajahnya. Sari spontan menoleh ke arah pintu. Dari celah lorong yang remang, ia memang melihat sosok perempuan berseragam perawat putih, wajahnya pucat penuh darah, berdiri kaku sambil menunduk. Lampu lorong berkelip lebih cepat. Saat Sari hendak menjerit, sosok itu perlahan mengangkat wajahnya, menunjukkan lubang hitam menganga di tempat matanya seharusnya berada. Episode 2 Catatan Perawat Hilang. Sari menjerit spontan, tapi ketika ia berkedip, sosok perawat berdarah itu sudah lenyap. Hanya lorong kosong dengan lampu yang terus berkelip. Jantungnya berdegup kencang, namun ia berusaha tetap tenang demi Pak Herman yang kini gemetar ketakutan. "Tenang, Pak, tidak ada siapa-siapa," ucap Sari, meski suaranya sendiri bergetar. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan pasien tua itu. Tapi Pak Herman terus menatap pintu, bibirnya bergetar seakan ingin bicara sesuatu. "Dia masih di sini," bisiknya. Jam dinding menunjuk pukul 3. Hawa di dalam ruangan semakin dingin, napas Sari sampai terlihat berembus. Tiba-tiba terdengar bunyi gesekan kertas dari meja perawat di pojok ruangan. Sari mendekat pelan. Di atas meja itu, ada sebuah buku catatan kulit usang yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Halaman pertama penuh coretan tangan dengan tinta hitam, tulisan tergesa-gesa. "Pasien-pasien mulai menghilang. Mereka bilang dibawa pulang keluarga. Tapi aku tahu, tidak ada yang menjemput. Mereka lenyap begitu saja dari ranjang mereka." Perawat Dina, 1983. Sari menelan ludah, lalu membalik halaman berikutnya. Semakin dalam ia membaca, semakin merinding. "Lebih besar dari malam terakhir aku bertugas di bangsal ini, aku melihat sesuatu." Seorang perempuan berlumuran darah, berdiri di lorong. Semua pasien berteriak histeris. Keesokan harinya, bangsal ditutup. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari balik jendela. Padahal, kamar itu berada di lantai 3 dan tidak ada balkon sama sekali. Dengan tangan gemetar, Sari menoleh. Di balik kaca, terlihat wajah perempuan perawat berdarah tadi, menempelkan dahinya ke jendela, menatap lurus dengan senyum lebar yang mengerikan. Kaca berembun oleh napasnya, dan dengan jari berdarah ia menuliskan satu kata. "Jangan." Episode 3 Suara dari Ruang Isolasi. Sari menjatuhkan buku catatan itu ketika melihat tulisan berdarah di kaca. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menutup tirai jendela, tapi saat tangannya menyentuh kain, terdengar bisikan lirih tepat di telinganya. "Jangan baca, nanti kau ikut bersama mereka." Sari langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya Pak Herman yang masih meringkuk ketakutan di ranjang. Tak tahan dengan teror itu, Sari berlari ke lorong untuk mencari telepon atau interkom. Namun lorong lantai 3 terasa lebih panjang dari sebelumnya, seperti tidak berujung. Lampu neon berkelip.
dan suara roda tempat tidur samar-samar terdengar di belakangnya padahal ia yakin tidak ada orang lain di sana. Akhirnya, ia menemukan sebuah pintu dengan tulisan pudar, ruang isolasi. Pintu itu terkunci, tapi dari dalam terdengar suara-suara samar. Pertama seperti orang menangis, lalu berubah menjadi jeritan keras. "Buka, keluarkan kami masih hidup, perawat, tolong." Sari memukul pintu dengan panik, "Siapa di dalam? Halo?" Tiba-tiba suara berubah menjadi satu, berat dan menyeramkan. "Kau akan menggantikan mereka." Pintu bergetar keras, seperti ada sesuatu dari dalam yang mendorong keluar. Sari mundur ketakutan, tapi saat ia menoleh ke belakang, lorong kini dipenuhi ranjang-ranjang kosong. Di atasnya terbaring pasien-pasien pucat, tubuh mereka penuh selang dan perban berlumuran darah. Mata mereka terbuka, menatap Sari dalam diam. Lalu, satu persatu pasien itu menolehkan kepala secara bersamaan ke arahnya, dengan gerakan kaku, dan berkata serempak, "Selamat datang di bangsal kami." Episode 4 Pintu yang tidak pernah boleh dibuka. Sari menjerit dan mundur, punggungnya menabrak dinding. Pandangannya kabur karena air mata, sementara ranjang-ranjang dengan pasien menyeramkan itu tiba-tiba lenyap, meninggalkan lorong kosong. Ia gemetar, lalu berlari kembali ke kamar Pak Herman. Tapi, kamar itu sekarang berbeda. Tirai sobek, ranjang kosong, dan Pak Herman sudah tidak ada. Hanya tersisa bekas darah di spray, seperti seseorang diseret keluar. Di atas meja perawat, buku catatan yang tadi dibacanya kini terbuka di halaman baru, dengan tulisan yang belum ada sebelumnya. Lebih besar dari, "Jika kau sudah mendengar mereka, jangan pernah membuka pintu yang terkunci di ujung lorong. Itu bukan pintu ke ruang perawatan, itu pintu ke tempat lain." Sari merasakan tubuhnya lemas. Ia tahu pintu yang dimaksud, ruang isolasi yang sebelumnya ia dengar penuh teriakan. Suara ketukan tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini bukan dari jendela, melainkan dari balik pintu isolasi itu. Suaranya semakin keras, semakin cepat, seperti seseorang yang mencoba mendobrak. Sari menutup telinganya, berteriak, "Berhenti! Siapa kalian sebenarnya?" Suara dari dalam berhenti. Hening sesaat, lalu terdengar bisikan, "Kami, pasien-pasien yang tak pernah pulang. Tubuh kami hilang, tapi jiwa kami terkurung di balik pintu ini. Buka, perawat, bebaskan kami." Air mata mengalir di pipi Sari. Ia tahu ini gila, tapi entah mengapa tangannya bergerak sendiri, mendekati gagang pintu yang berkarat itu. Jari-jarinya gemetar, hampir memutarnya. Namun tepat sebelum pintu terbuka, dari arah belakangnya terdengar suara langkah kaki. Seorang perawat tua, wajahnya pucat, berdiri dengan tatapan tajam. Namanya tertera di papan nama kecil di dadanya, Dina. Sari teringat catatan yang ia baca. Dina, perawat yang menghilang sejak 1983. Perawat itu membuka mulutnya, dan dengan suara serak bergetar ia berkata, "Jangan pernah membuka pintu itu. Kalau tidak, kau tak akan pergi dari sini." Episode 5 yang terkunci selamanya. Sari terpaku melihat sosok perawat tua bernama Dina itu. Pucat, dengan seragam usang penuh noda darah kering. Mata Dina tampak sayu, namun tajam menusuk. "Jangan buka pintu itu," ulang Dina, kali ini lebih lirih, hampir seperti rintihan. "Tapi, pasien-pasien itu, mereka minta tolong," jawab Sari terbata. Dina menggeleng pelan. "Mereka bukan lagi pasien. Mereka adalah sisa, mereka yang dikorbankan." Tiba-tiba, pintu ruang isolasi bergetar semakin keras. Dari celah bawah pintu, cairan hitam pekat merembes keluar, menyebar di lantai seperti darah yang membusuk. Suara jeritan bercampur tangisan kembali terdengar, lebih memekakkan daripada sebelumnya. "Buka, buka, bebaskan kami." Sari menutup telinganya, tapi suara itu menembus langsung ke kepalanya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur. Dalam kepanikannya, ia menoleh ke Dina. "Apa yang terjadi di sini?" Dina menunduk, lalu menjawab dengan suara pecah. "Puluhan pasien dulu, dipaksa menjadi bahan percobaan. Mereka tidak mati dengan tenang. Jiwa-jiwa mereka terjebak di balik pintu itu. Aku yang menulis catatan itu, sebelum aku sendiri dikurung bersama mereka." Mata Sari membelalak. "Jadi, kau juga?" Dina tersenyum getir, lalu tubuhnya perlahan memudar, menjadi kabut tipis yang hilang begitu saja. Kini hanya ada Sari dan pintu yang terus bergetar.
Tangannya gemetar, tapi entah mengapa, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memutar gagang pintu itu. Seakan sesuatu memaksa dari dalam kepalanya. Saat gagang pintu bergerak sedikit, lampu lorong langsung pecah satu persatu. Gelap gulita menyelimuti, hanya terdengar suara napas berat di sekitar Sari. Dengan sisa tenaga, Sari berlari kembali ke arah lift. Anehnya, kali ini pintu lift terbuka begitu saja. Ia masuk, menekan tombol, lantai 1. Pintu tertutup, dan lift mulai bergerak turun. Namun, di layar indikator, angka justru bertambah naik. 3, 4, 5, 6. Jantung Sari hampir berhenti. Ia menekan semua tombol, tapi lift terus naik ke lantai yang tidak seharusnya ada. Saat pintu akhirnya terbuka, Sari menatap keluar, bukan lobi, bukan ruang perawatan, melainkan lorong yang sama persis dengan bangsal lantai 3. Sunyi, panjang, gelap, dan di ujung lorong itu, tampak puluhan pasien dengan tubuh rusak berdiri kaku, menunggunya. Di tengah mereka, sosok perawat berdarah dengan wajah tanpa mata tersenyum lebar. Sari ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Pintu lift menutup sendiri, dan sebelum lampu padam, ia mendengar bisikan yang sama seperti pertama kali. "Selamat datang di bangsal kami. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tamat."